Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di tema kita pagi hari ini. Setiap hari terjadi tapi kita meremehkannya. Dan ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin buat guru-guru kita nih, ada Bunda Tuti dan juga Ustadz Syam. Bagaimana nih agar kita tidak meremehkan amalan walaupun sekecil apapun. Nah ini Masya Allah ya. Supaya amalan yang dianggap kecil kita ini adalah bisa menjadi tiket kita dan kunci kita menuju surganya Allah. Dari Bunda Tuti dulu deh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama amalannya adalah kalau segala yang sepele kita sepelekan, hal kecil itu sepele tapi sekarang berbalik. Yang kira-kira kecil ingat bahwa itu juga ada kepentingannya, ada manfaatnya. Jadi yang kedua, kalau misalkan kita selalu meremehkan hal yang kecil, amalannya adalah ingat bahwa tidak mungkin ada hal besar kalau tidak ada hal kecil. Selalu prioritaskan walaupun itu kecil dan biasakan kembali kepada hal-hal yang kecil menjadi hal yang penting. Gimana Ustaz Syam, ada tambahannya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cukuplah dua ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sekecil apapun kebaikan itu ada balasannya. Dan sekecil apapun keburukan juga ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada orang yang tiba-tiba meninggalkan sholat, tidak ada. Yang ada itu awalnya meninggalkan yang sunnah. Lama-lama meninggalkan berjamaah. Lama-lama meremehkan, udahlah sepekan sekali aja sholatnya. Sholat Jumat aja, lama-lama sekali setahun, lama-lama tidak sholat sama sekali. Artinya mulai dari meremehkan yang kecil, lama-lama dia meremehkan yang besar. Juga menjadi nasihat bagi kita agar kita tidak meremehkan yang kecil adalah dari kisah-kisah para ulama. Kita lihat ada seorang ulama yang ketika dia menulis kitab, ada seekor lalat hinggap di tintanya. Lalu dia membiarkan lalat tersebut meminum tinta tersebut sampai lalat ini kenyang. Akhirnya dia merasa, saya bermimpi bahwasanya kitab yang saya tulis itu bukan itu yang membuat Allah ridho kepada saya. Tapi ketika saya membiarkan seekor lalat hinggap di tinta saya sehingga dia kenyang dan dia pun merasa ridho kepada Allah. Allah pun ridho kepada amal tersebut. Kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang Allah ridhoi. Sehingga penting juga mendengarkan kisah-kisah. Kalau kita membaca Al-Quran maka 2/3 isinya adalah kisah. Kenapa kisah ini penting untuk kita? Karena dari situ kita banyak belajar bahwa ulama-ulama kita terdahulu, salafus saleh, para sahabat Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW tidak pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Setiap hari terjadi. Tapi kita biasa meremehkan. Ketahuilah dari setiap apapun yang kita lakukan, belajarlah dari setiap peristiwa. Karena di situ pasti ada kemuliaan. Dan ketahuilah, raihlah pahala, raihlah ampunan, dan raihlah kemuliaan dari setiap apa yang kita lakukan. Ingat, bersyukur dari hal yang kecil menandakan kita orang-orang yang sangat bermanfaat, berguna. Dan ingat, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Karena bisa jadi itulah yang membuat kita mendapatkan kemuliaan dari apa yang kita lakukan itu. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak buat guru-guru kita, jazakumullah khairan kasiran. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.